Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada kesempatan yang kali ini anak-anak kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang fungsi. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Tujuan pembelajaran, yang pertama siswa dapat memahami sifat-sifat fungsi. Yang kedua, siswa dapat menentukan domain dan rank suatu fungsi. Di sini meliputi fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Jadi materi kita tentang fungsi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian fungsi, yang kedua adalah sifat-sifat fungsi, dan ketiga domain dan rank suatu fungsi linier, kuadrat, dan rasional. Kita masuk ke pengertian fungsi. Di fungsi adalah relasi di mana setiap unsur dari daerah asal, adalah daerah asalnya, dipasangkan dengan tepat satu unsur ke daerah hasilnya. Jadi syaratnya untuk pemetaan, anak-anak perhatikan untuk setiap unsur atau elemen atau anggota yang ada pada himpunan A ini dipasangkan tepat satu kali atau tepat satu ke daerah hasilnya ya. Ada istilah domain itu adalah daerah asal, ini himpunan A ini adalah daerah asal. Kemudian ada istilah kodomain yaitu daerah kawan. Himpunan B ini adalah kodomain. Sedangkan rank itu adalah daerah hasil ya. Itu adalah himpunan C-nya. Ini adalah cara menyatakan fungsi. Bahasa lainnya fungsi itu anak-anak pemetaan ya. Bahasa lain untuk menyatakan pemetaan ini adalah dalam bentuk diagram panah ini namanya ya. Sedangkan seperti ini adalah kita menyatakan fungsi atau pemetaan dalam diagram Kartesius. Di sini daerah asalnya itu diambil ya dari di sini ya titik-titik yang ada pada sumbu X-nya, sumbu mendatar. Sedangkan untuk daerah rank, daerah hasil itu adalah titik-titik yang ada pada sumbu vertikalnya yaitu sumbu Y. Kita lanjutkan. Jadi di sini diilustrasikan seperti ini anak-anak. Jika kita punya di sini inputnya ya, itu adalah X, kita masukkan di sini dalam mesin yang beroperasi, gandakan masukkan dan kemudian ditambah 5. Gandakan berarti 2 kali ya, 2 kali X. Kemudian tambahkan dengan 5, ditambah 5 sehingga nanti outputnya keluarannya adalah di sini ya 2X ditambah 5. Jika dituliskan dalam simbol matematikanya menjadi seperti ini ya, F titik 2 ini X tanda panah, ini 2X tambah 5, ini dibaca dibaca fungsi F ya, fungsi F memetakan X ke 2X ditambah 5. Ini dibaca seperti itu anak-anak ya. Fungsi F memetakan X ke 2X ditambah 5. Ya, penyebutan lainnya ekuivalen bisa kita tulis menjadi Fx ya, ditulis seperti ini. Fungsi X sama dengan 2X tambah 5 atau Y sama dengan 2X ditambah 5. Jadi tinggal tergantung inputnya X-nya berapa. Misalkan kalau X-nya 2 berarti nanti keluarannya outputnya ya berarti 2 ya, 2 dikali 2 4 ditambah 5 hasilnya 9 itu anak-anak ya. Jadi kalau F2 jadi bisa dituliskan nanti kalau F2 berarti ya, kalau F2 berarti bisa tulis di sini ya, Ibu tuliskan di sini. Kalau F2 berarti kita ganti X-nya dengan 2. Berarti ininya inputnya ini 2 ya. X yang kita tulis 2 kali 2 ditambah 5 disama dengan 9.
9 ya. Atau nilai Y yang sama dengan 9. Itu ya. Kita lanjutkan lagi ke sifat-sifat fungsi. Sifat fungsi itu anak-anak ada 3, yaitu surjektif, injektif, dan kemudian yang terakhir adalah bijektif. Apa itu surjektif, injektif, dan bijektif? Perhatikan penjelasan ibu ya. Yang pertama adalah surjektif. Fungsi F ya, memetakan dari A ke B disebut onto yang pada atau subjektif jika setiap anggota B mempunyai pasangan anggota A. Jadi di sini jika setiap daerah kawan ini ya, kodomain memiliki pasangan di sini ya di anggota A, maka dikatakan dia adalah fungsi surjektif. Nah, sekarang fungsi injektif. Apa itu fungsi injektif? Ya, fungsi injektif disebut satu-satu, yaitu jika anggota B mempunyai pasangan dengan anggota A, maka pasangannya hanya tepat 1. Nah, seperti ini ya. Jadi ini B dipasangkan ke A hanya tepat 1. Ini adalah fungsi injektif. Jadi walaupun ada yang tidak dipasangkan tidak apa-apa. Ya, korespondensi satu-satu ya atau bijektif. Fungsi F ya memetakan dari A ke B disebut korespondensi satu-satu jika fungsi tersebut surjektif dan sekaligus injektif. Jadi di sini daerah B ini semua dipasangkan ya, semua anggotanya dipasangkan, kemudian yang dipasangkan ini mempunyai pasangan tepat 1 di A. Jadi dikatakan surjektif sekaligus injektif. Sekarang kita masuk ke domain dan rank suatu fungsi. Nah, ya. Di sini ada digambarkan seperti ini ya, pemetaan yang memetakan di sini dalam diagram kartesius. Dikatakan daerah asalnya, anak perhatikan di sini titiknya adalah di sini 2,1, berarti di sini X-nya 2, Y-nya 1. Maka bisa ditulis di sini untuk daerah asalnya, kita lihat di sumbu X, berarti daerah asalnya ini bergerak dari 2 ke kanan ya. 2 ke kanan, maka bisa ditulis X ya, sedemikian X lebih besar sama dengan 2 ya. Ini untuk daerah hasilnya ya, untuk daerah hasilnya berarti lihat pada sumbu Y ya. Pada sumbu Y kita lihat ya. Pada sumbu Y ini dari 1 ini ya, dari 1 bergerak terus ke atas sana ya, ke atas terus. Berarti bisa dikatakan lebih besar dari 1 sehingga ditulis di sini daerah hasilnya ya. Daerah hasilnya ini daerah hasilnya adalah ini ya, dinyatakan seperti ini dalam bentuk kurung kerawangnya ya, himpunan penyelesaiannya yaitu Y sedemikian, Y lebih besar sama dengan 1. Itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan untuk contohnya. Nah, sekarang ini ada contoh yang pertama. Sini ada gambarnya, berarti kita bisa tentukan dulu titik ini ya. Titik ini min 2,6 berarti di sini min 2 ya. X-nya min 2, Y-nya min 6. Maka bisa kita tulis daerah hasilnya, domainnya berarti ini ya. Dari sumbu X ya, ke arah kanan sana kan, min 2 ke kanan ya. Berarti X sedemikian X karena dia tandanya penuh lebih besar sama dengan min 2 ya. Untuk ranknya kita tuliskan berarti Y sedemikian, kita lihat sumbu Y-nya ini ya, min 6 ke atas ya. Ini dari sumbu Y ke atas sana ya. Atau ke arah sana ke atas sehingga ranknya Y lebih besar sama dengan negatif 6 ya. Kemudian untuk soal yang kedua ya. Untuk soal yang kedua kita lihat anak-anak ini adalah garisnya ini dari interval di sini titiknya berarti di sini min 2 ya.
di sini 1. Sedangkan yang ini sumbu X-nya di sini kalau kita teruskan sumbu X-nya di sini 8, Y-nya di sini adalah 6 ya. Maka bisa kita sebutkan untuk domainnya ya. Domainnya berarti X demikian. Nah, kita lihat anak-anak domainnya X-nya berarti dari sini ya, dari min 2 sampai 8 ya, di antara sini ya. Ini ya, min 2 sampai 8 bisa ditulis X lebih besar karena ini tandanya bolong ya, tidak menggunakan tanda sama dengan X lebih besar dari min 2 dan X lebih kecil dari 8. Sedangkan untuk ranknya bisa kita tuliskan Y sedemikian, berarti Y-nya kita lihat di sini Y-nya ini titiknya dari 1 sampai 6 ya. Berarti Y lebih besar dari 1, Y lebih kecil dari 6. Ini adalah untuk soal yang kedua ya. Kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya. Nah, di sini tentukan daerah asal dan daerah hasil fx sama dengan 2x ditambah 3. Tentu saja anak-anak menggambarkan dulu ya, menggambarkan garis ini untuk memudahkannya ya. Jadi kita menggambarkan, cara menggambarkannya. Sini Ibu menggunakan aplikasi GeoGebra. Nanti kalau anak-anak sudah bisa mencoba sendiri dengan aplikasi GeoGebra, kalian tinggal mengetikkan di sini ya. Kalian tuliskan di sini. Misalkan Y sama dengan 2X ditambah 3, kalian enter, nanti akan muncul otomatis gambarnya ya. Kalau secara manual kita menentukan dengan titik potong dengan sumbu X ya, kalau X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya yang 0, X-nya berarti negatif 3/2 atau negatif 1,5 di sini. Baru kalian garis ya, kalian hubungkan. Nah, dari garis ini ya, dari grafik ini anak-anak lihat berarti daerah asalnya ya. Daerah asalnya bagaimana? Daerah asalnya X-nya. Nah, ini kan terus ya, terus bergerak terus ya. Ini bergerak terus ya. Jadi tidak ada batasnya untuk sumbu X-nya. Berarti dikatakan X elemen bilangan real. Untuk daerah hasilnya, daerah hasil bisa ditulis Y sedemikian. Daerah hasil juga sama ya. Ini kan bergerak terus nih grafiknya, naik ke atas terus ya. Sepanjang sumbu ini ya, sumbu Y ini. Nah, maka dikatakan juga daerah hasilnya Y-nya adalah Y elemen bilangan real. Jadi anak-anak untuk fungsi linier ya. Untuk fungsi linier ini jika dia tidak ada batasnya ya, seperti yang contoh sebelumnya, hanya bentuknya seperti ini, maka daerah asal dan daerah hasilnya, daerah asalnya X bilangan real, elemen bilangan real, daerah hasilnya Y elemen bilangan real. Tapi jika dia berbentuk seperti sebelumnya, seperti ini, kita harus memperhatikan batas titik-titiknya ini ya. Kita lanjutkan untuk fungsi kuadrat, domain dan range fungsi kuadrat. Nah, sekarang perhatikan untuk yang seperti ini, sudah ada gambarnya ya. Bagaimana kita menentukan domainnya ya? Domainnya berarti karena lihat di sini titiknya, di sini untuk sumbu X ya, ini akan terus bergerak ya, terus bergerak. Ini ya panah, ini kan tandanya jadi dia terus bergerak. Di sini juga untuk karena ini terus ke atas sana, berarti ini X-nya terus bergerak. Sehingga bisa dituliskan domainnya adalah X sedemikian, X elemen bilangan real. Nah, sekarang untuk daerah hasilnya, sumbu Y-nya, ini titiknya berarti di sini 2 ya. Di sini adalah min 2. Nah, di sini min 2 pada sumbu Y, sehingga bisa ditulis ranknya ya. So, kita tuliskan ranknya Y sedemikian. Y-nya karena lihat di sini grafiknya ya, bergerak ke atas sana terus ya. Dari min 2 ini ke atas terus ke sana ya. Sehingga bisa ditulis Y lebih besar
sama dengan min 2. Ini adalah untuk ranknya ya. Gua hapus dulu ini tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang seperti ini ya. Tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Ya, ini berarti fungsi grafiknya A-nya lebih besar dari 0. Ini A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya nanti berbentuk parabola membuka ke atas seperti ini ya, anak-anak ya. Maka domainnya berarti domainnya sama seperti ini ya, domainnya X demikian, X elemen bilangan real. Sedangkan untuk daerah hasilnya berarti kita harus mencari nilai ininya ya, nilai Y. Ini kan X puncak, Y puncaknya. Kita harus mencari nilai Y puncaknya. Caranya seperti ini. Kita cari dulu X puncak. Rumusnya min B per 2A. Anak-anak ini A-nya 1 ya. A-nya 1, B-nya ini min 2, C-nya min 8. Berarti min B-nya ini min 2. A-nya ini angka depan sini ya. A-nya 1. Berarti ini 2 dibagi 2, 1. Sedangkan untuk mencari Y puncak, berarti kita masukkan nilai fungsi 1 ya. Fungsi X puncaknya 1 kita masukkan. Kita masukkan sini, kita ganti X-nya dengan 1. Berarti 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikurang 8. Anak-anak hitung 1 kurang 2 min 1 dikurang 8 min 9. Sehingga di sini Y puncaknya adalah min 9. Sehingga bisa kita tuliskan ranknya adalah ya. Ranknya ini Y ya. Seperti ini. Berarti Y kalau dia grafiknya membuka ke atas berarti lebih besar dari sama dengan nilai titik puncaknya ya. Sedangkan juga untuk grafiknya yang membuka ke bawah, anak-anak ya, misalkan grafiknya yang membuka ke bawah seperti ini, maka nanti ranknya itu ya Y sedemikian Y lebih kecil sama dengan dari Y puncaknya ya, titik puncaknya. Tapi kalau dia lebih besar seperti ini ya, ini berarti ranknya itu lebih besar dari ya, kalau dia lebih besar ini untuk A yang lebih kecil dari 0, ranknya itu Y sedemikian ya, Y-nya lebih kecil dari Y puncaknya. Tapi kalau untuk A yang lebih besar dari 0, maka ranknya adalah seperti ini ya, lebih besar dari nilai Y-nya lebih besar dari nilai Y puncaknya ya. Itu adalah untuk fungsi kuadrat. Jadi untuk mencari titik puncaknya, kita menggunakan cari dulu nilai X puncaknya, yaitu rumusnya min B per 2A. Setelah kita dapat, kita masukkan titiknya ini, fungsinya ini ke dalam fungsi kuadratnya. Sehingga di hasil kita akan memperoleh nilai Y puncaknya. Ibu hapus dulu, ini tadi ada yang salah. Nah, kalau kita gambarkan dengan grafik, dengan GeoGebra, ini gambarnya seperti ini anak-anak ya. Jadi kalian ketikkan di sini ya, kalian tuliskan. Kalau kalian menggunakan GeoGebra, kalian tuliskan di sini Y sama dengan X berpangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Kalian enter, nanti akan otomatis muncul grafiknya seperti ini ya. Jadi ini adalah titik puncaknya di sini ya. Titik puncaknya ini bisa kalian lihat di sini titiknya. Ya, itu tadi ini adalah 1, kemudian di sini adalah min 9 ya, sebagaimana perhitungan kita tadi ya. Nah, ini perhitungan kita tadi, X puncaknya 1, Y puncaknya min 9, sehingga ranknya adalah Y lebih besar sama dengan min 9, karena di sini grafiknya adalah untuk nilai A-nya lebih besar dari 0. Grafiknya parabolanya membuka ke atas ya, buka ke atas. Kita lanjutkan untuk fungsi rasional.
Ini ada kesalahan ibu ya, ini harusnya fungsi rasional ya. Jadi di sini fungsi rasional ya anak-anak ya, bukan irasional ya. Untuk fungsi rasional caranya ini seperti ini, kita akan menentukan domainnya. Kita jawab dulu domainnya. Untuk domainnya anak lihat pada sumbu X-nya ya. Pada sumbu X anak-anak lihat ini grafiknya bergerak ke atas, tapi ketika 4 dia tidak sampai ke 4 ya. Dia juga dari arah kiri bergerak terus, tapi tidak sampai menuju angka 4, sehingga dikatakan domainnya itu X sedemikian, X tidak sama dengan 4. Sedangkan untuk ranknya, anak perhatikan untuk sumbu Y-nya ya. Ini grafiknya kalian perhatikan untuk sumbu Y, grafiknya terus bergerak dari atas ke bawah. Tapi lihat terus bergerak, ini terus bergerak, tetapi tidak menuju angka negatif 1. Di sini negatif 1 ya. Kalau di sini tadi 4, di sini negatif 1. Nah, tidak mendekati negatif 1, hanya mendekati ya, tidak menuju. Begitu juga dari arah bawah nih. Ya, hanya menuju. Jadi dikatakan ranknya adalah Y sedemikian, Y tidak sama dengan negatif 1. Atau bisa dikatakan, ini anak-anak namanya pada fungsi rasional, ini dikatakan asimtot tegak ya. Sedangkan yang mendatar ini adalah dikatakan asimtot datar. Jadi X sama dengan 4 ini dikatakan asimtot tegak, sedangkan Y sama dengan -1, ini adalah asimtot datarnya. Sekarang kita cari lagi di sini domainnya. Di domainnya anak-anak bisa cari X tidak sama dengan asimtot yang tegaknya, berarti X tidak sama dengan -3, X tidak sama dengan 3. Untuk ranknya kalian jawab Y tidak sama dengan, ya sini tidak mendekati, yang dari sini kita lihat grafiknya bergerak dari atas, nah hanya menuju 0, dari bawah juga ya menuju 0, tapi tidak sampai ke 0, jadi Y tidak sama dengan 0. Ini adalah untuk fungsi rasional ya. Kita lanjutkan lagi untuk ini ya, ini domain dan rank fungsi rasional nih. Ibu tadi salah mengetik ini ya. Nah, jadi untuk fungsi rasional, nah di sini kita untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil ya. Daerah asal itu nantinya ya, daerah asal itu diperoleh dari nanti ini X sedemikian, X tidak sama dengan untuk asimtot, nilai asimtot tegak ya. Untuk daerah asal. Sedangkan untuk daerah hasil atau rank, untuk daerah hasil ya atau rank itu Y sedemikian, Y tidak sama dengan nilai asimtot datarnya. Jadi kita harus cari dulu anak-anak, asimtot datarnya berapa, asimtot tegaknya berapa. Nah, sekarang ibu aja cara mencarinya seperti ini. Untuk asimtot tegak dulu ya. Asimtot tegak itu syaratnya karena dia tegak tuh berarti ke atas terus anak-anak ya. Berarti itu Y sama dengan tahingga. Agar Y tahingga, maka persamaan rasional ini, penyebut ini adalah pembilang yang di atas, ini di bawah penyebut, maka syaratnya penyebutnya ini harus 0. Sehingga bisa kita tuliskan 1 dikurang X sama dengan 0. Maka X-nya berarti min X, ini min 1, X sama dengan 1. Ini adalah asimtot tegaknya ya. Asimtot tegak. Nah, sekarang untuk asimtot datarnya. Untuk asimtot datar
ini syaratnya karena dia mendatar kan seperti ini, mendatar ya. Berarti X yang menuju tak hingga. Nah, kalau X-nya menuju tak hingga, maka ini bisa diambil adalah koefisien dari X-nya ini. Ya, kita ambil ya, jadi Y sama dengan koefisien X-nya yang di atas 2, koefisien X yang di bawah adalah negatif 1. 2 dibagi negatif 1 adalah negatif 2. Nah, sehingga dari sini bisa kita tuliskan ya. Kita tuliskan bahwa domainnya ya, daerah asal, gua hapus dulu. X ya, daerah asal ya, domain itu X. Daerah asalnya X. Sedemikian, X tidak sama dengan asimtot tegaknya tadi 1 ya, X tidak sama X sedemikian, X tidak sama dengan 1. Untuk ranknya kita jawab ya, berarti Y, ini salah ibu, Y sedemikian, berarti ini Y tidak sama dengan asimtot tegaknya ya, asimtot datarnya ya, yaitu sama dengan min 2. Tuh anak-anak ya. Jadi untuk fungsi rasional, kita alangkah baiknya bisa menggambarkannya. Jika kita langsung dengan menggunakan persamaannya, maka kita cari dulu nilai asimtot tegak dan asimtot datar. Untuk asimtot tegak, itu karena dia tegak, terus ke atas ya, tegak, itu berarti asimtot tegaknya itu Y, ya, Y sama dengan tak hingga. Maka karena agar Y tak hingga, maka penyebutnya ini sama dengan kan 0 ya. Dengan 0 menuju tak hingga. Sehingga nanti 1 ini kita akan memperoleh nilai X sama dengan berapa ya. Sedangkan untuk asimtot datar, ini datar terus ya. Ini berarti yang tak hingga itu adalah X-nya ya. X sama dengan tak hingga. Nah, karena nilai X tak hingga, kita masukkan nilai X-nya tak hingga, kita ambil koefisiennya di sini. Ya, itu nanti nilainya adalah koefisiennya ini 2 dibagi dengan min 1, yaitu min 2. Ini persamaan ini berlaku, ya, ketentuan ini berlaku untuk fungsi rasional yang berbentuk seperti ini ya, yang berbentuk fx sama dengan ax ditambah b ya, bx ditambah anak-anak ya, yang bentuknya adalah seperti ini. Tapi kalau bentuknya berbeda lagi aturan yang berlakunya. Nah, untuk soal ini kalian juga bisa menggambarkannya ya. Di sini ada ibu gambarkan pada GeoGebra ya. Jadi nanti kalian bisa tuliskan di sini, kalian tulis Y sama dengan, kalian buka kurung, kalian bagi tanda pembaginya ini, kalian tulis lagi, kemudian 1 dikurang S, kalian enter, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, ini adalah garisnya. Ini adalah garis asimtotnya. Asimtot tegaknya ini ya. Ini adalah X sama dengan, di sini lihat nilainya adalah 1. Sedangkan asimtot datarnya ini adalah ya, Y sama dengan ini ya. Y sama dengan min 2 ya. Min 2. Anak-anak ya, ini dengan menggunakan gambar sehingga bisa ditentukan dari persamaan sini ya, persamaan rasional ini ditentukan domainnya ya, X tidak sama dengan 1 ya, karena dia tidak menuju 1 gitu ya. Tidak ke angka 1, hanya mendekati ya. Sedangkan untuk ranknya itu Y sedemikian, Y tidak sama dengan min 2. Nah, demikian anak-anak penjelasan Ibu untuk materi pada hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Pesan Ibu untuk kalian semua, rajin-rajinlah belajar, berdoa ya. Kemudian rajin membantu orang tua dan senantiasa berakhlak yang baik. Ibu akhiri ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.